Sudah. Oke. Kemana ini? Ke altar. Altar ya, ya. Altar. Stella pakai HP ya ini ya? Iya. Oke, siapa lagi yang mau Siapa coba? lagi yang mau coba? Kak Yesi pengen coba sih. Oh, Kak Yesi mau coba, boleh Kak Yesi silakan. Setelah Kak Yesi, Tirta ya. Tirta itu Raisa mau coba lagi kah? Tapi Kak Yesi Ini lupa di. Hah, Kak Yesi annotate-nya nggak keluar. Coba Kak Yesi yang di bagian atas sendiri tuh. Iya, bagian. Nanti cari view option, terus nanti buka, nanti bakal ketemu annotate. Kak Yesi ke atas. Betul. Ketemu. Tirta. Sip. Sama-sama. Bisa Kak Yesi? Bisa Bisa. Cuman Kak Yesinya ini bingung. pakai warnanya yang lain. Bentar ya. Nggak apa-apa sambil belajar ya Kak Yesi. Yang mau antri jawab boleh angkat tangan. Angkat tangan, raise hand. Sama aja sih. Sama aja. Kok nggak ada warnanya ya? Warnanya di Warnanya di klik gitu. ada kayak Oh iya. ada ketemu. Pakai warna sembarang nggak apa-apa deh kalau bingung cari warna. Iya boleh. Ada. Yang paling penting itu jelas sih. Udah. Pakai warna hijau kan nggak ada. Iya. Boleh pakai apa saja sembarang Boleh pakai apa saja. daripada bingung. Ya. Berhasil Kak Yesi? Belum? Berhasil. Gimana? Tapi saya sedang mencoba nih ya. Kok warnanya? Nah, Penuh. Apa tuh yang kasih garis kuning besar itu? Iya, siapa itu? aku Ya, kalau nggak salah tadi aku lihat. Kak Yesi. Aspergillum. Siapa yang warna oranye? Kak Yesi Kak. Aspergillum yang ke sini. Oke, betul ya. Warna kuning. Iya Kak. Satu lagi, siapa mau coba? Pino kak. Vino, oke yuk. Satu lagi, terus kita siap-siap ya. Fraternya udah datang soalnya nih. Taruh Bima dan taruh kiri. Kakak. Lavabo, oke betul. Sekarang kita cocokkan ya. Iya. Ini ya, kalau Kak Rosa bisa tarik dari sini nanti. Kalau adik-adik mau, nanti linknya Kak Rosa share, bisa buat mainan sendiri. Iya. Ini piala. Di mana piala? Sini tadi. Nah, berakal ini tadi Alisa yang jawab ya. Betul. Mana lagi? Aspergillum itu sama dengan atau hisop. Nah, ini tuh alat yang untuk memercik itu loh. Cit kalau di gereja tuh. Gong. Itu alat pemerciknya namanya Aspergillum atau biasa disebut hisop juga. Hisop itu dari nama tanaman zaman dulu. Nama tanaman yang biasa untuk mercikin gitu. Gong. Kemudian altar paling gampang. Iya, paling gampang. Ini altar. Ambo. Ambo yang mana? Ada yang tahu nggak ambo yang mana? Lah. Ambo tuh tempatnya mimbar untuk membaca sabda Tuhan. Mana? Yang ini. Jadi yang lektor kalau baca kitab suci itu, nah bacanya di sini. Romo juga kan bacanya di sini kalau baca sabda. Ampul. Ampul yang mana? Kak Yesus sudah pernah jadi misioner belum? Kak Yesus pernah jadi misioner. Ampul itu yang ini adik-adik. Ding 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 ding. Yang ada dua botol kecil, dua tempat kecil, satunya isi air, satunya isi anggur ya. Ini namanya ampul. Nah, ini bejana air sucinya. Aspersori. Yang mana? Yang ini. Ya, itu bejananya itu aspersori atau
bejana air suci. Kalau untuk yang nyipratinnya namanya aspergillum. Gong. Paling mudah juga. Nah, ini paling mudah juga. Lavabo. Tadi Vino yang jawab ini ya, betul ya, ini lavabo ya. Ada piringnya, ada kayak ceretnya, terus biasanya dilengkapi dengan kain. Kain untuk habis Romoyo cuci tangan, terus dilap pakai itu. Monstran yang mana? Monstran yang inilah. Ting, namanya monstran. Biasanya di sini nanti ada hostinya juga untuk menyimpan hosti. Lampu Allah. Tadi sudah ada yang jawab betul. Siapa? Nih, ada yang jawab tadi sudah betul. Iya. Kemudian apalagi yang belum? Shibori. Shibori yang mana? Shibori itu ini, tempatnya hosti. Hosti. Kalau yang piala tempatnya? Anggur. Coba ya, kalau udah selesai, nanti Kak Rosa bagi linknya ya. Iya. Kalau udah selesai jawab semua, adik-adik submit. Nah, nanti keluar. Kalau misalnya ada yang salah, berarti ntar salah berapa, benar berapa. Biasanya kalau pelajaran komuni pertama diajarin tuh. Nah, ini nanti keluar hasilnya seperti ini. Kalau misalnya nanti jawabnya adik-adik ada yang salah, Bisa correct answer. nah, ini jawabannya Kak Rosa karena tadi sudah betul. Nanti ini aja dibalik-balik lihat nih, ada correct answer kan? Klik. Ini my answer jawabannya apa? Ada yang salah. Nanti ingin tahu, oh yang benar apa ya? Bisa dibalik lagi jadi kayak gini. Oke? Oke. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 10. Oke, ini ada teman yang masuk lagi. Jam 10 kita mulai ya. Kak Yesi kalau ada keperluan boleh nanti. Jam 10 5 menit. Ya, kita mulai ya adik-adik ya. Iya. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yesi. Kak, saya di-live dulu ya, Kak Rosa. Kenapa Kak Yesi? Saya izin live dulu ya. Oke, terima kasih. Dadah Kak Yesi. Terima kasih Kak Yesi. Sampai ketemu lagi. Ya, kapan-kapan lagi ya Kak Yesi. Makasih ya, teman-teman. Dadah Kak Yesi. Sampai jumpa. Kita buka acaranya ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat datang di Fansum Belajar Menyenangkan Cara Baru, edisi ke-17, Trinitas Sarange, bersama Frater Benedictus Bima Rizky Dianto CM atau Frater Bima, dan Frater Ambrosius Gelin Nugroho CM atau Frater Gelin. Iya, jadi yang pakai kacamata kita panggil Frater Frater Bima, yang satunya Frater Geri. Kita kenalan dulu dong. Ini Kamu siapa namanya? Kak Lintang. Oh, Kak Lintang, mau dipanggil kakak ya. Kak Lintang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sudah komuni pertama belum? Sudahlah. Oke, mantap. Kalau ini Kak Rosa. Kak Rosa. Seperti biasanya adik-adik sudah kenal semua ya. Buat adik-adik yang baru bergabung, terima kasih sudah datang di sini. Untuk Fansum yang edisi kali ini adalah seri Kabocil, singkatan dari Katekese Bocah Cilik. Nah, biasanya Kak Rosa buka Kabocil ini untuk adik-adik khusus kelas 4 dan 5. Karena adik-adik kelas 4 dan 5 biasanya waktunya persiapan komuni pertama. Siapa di sini yang sudah komuni pertama? Kasih Belum. ini yang sudah komuni pertama, kasih ini. Masih kelas 4. Oh, masih kelas 4. Oke, berarti siapa sekarang yang belum komuni pertama? Kasih ini. Kasih reaction ini. Ting 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 ting, biar kelihatan siapa yang belum komuni pertama.
Michael belum komuni pertama, oke. Tirta belum komuni pertama, oke. Vino sudah kayaknya ya, Vino ya. Emily. Aquila. Siapa lagi yang belum komuni pertama? Felicia. Maisa. Samuel belum, oke. Oke, nanti di sini kita belajarnya ada materinya ya. Materinya berat sedikit karena kan memang buat ini ya, buat persiapan komuni pertama. Tapi Kak Rosa udah pesen sama Frater, jangan berat-berat ya Frater gitu ya. Cukup Kak Rosa aja yang berat badannya. Jangan buka rahasia di sini. Oke, sekarang kita udah kenalan. Sekarang Kak Rosa mau cek alat dan bahan. Kemarin sudah diinfokan alat dan bahannya yang disiapkan kitab suci sudah. Kemudian PS putih 2 lembar. Ya. Kemudian alat mewarnai boleh spidol atau pensil warna. Itu saja yang dibutuhkan. Kemudian satu lagi Kak Rosa mau infokan ke adik-adik. Ini ada adik yang mau memimpin doa. Namanya Aquila. Adik-adik yang raise hand boleh diturunkan tangannya. Jadi kliknya di reaction, kemudian ada lower hand. Iya. Nah, mana Aquila? Aquila permisi Kak Rosa spotlight ya, supaya adik-adik yang lain bisa kelihatan. Nah, adik-adik semua sudah kelihatan Aquila? Sudah kelihatan Aquila semuanya. Oke. Aquila kita langsung pimpin doa ya. Frater saya permisi ini langsung pimpin doa. Aquila setelah itu masuk ke Frater ya. Iya. Aquila. Teman-teman mari kita berdoa. Aquila ajak ya. Teman-teman mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selamat pagi. Kami bersyukur atas hari baru ini. Kami mau belajar bersama para frater lewat Zoom ini. Semoga Engkau berkati belajar kami ini sampai selesai. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aquila. Jempol. Sama. Adik-adik besok-besok kalau ada yang mau pimpin doa, bilang Kak Rosa ya. Jadi nanti waktu di awal Kak Rosa kasih kesempatan adik-adik buat berani memimpin doa. Memimpin doa itu jadi berkat loh buat yang lain. Betul nggak Kak Lintang? Betul sekali. Oke, sekarang Kak Rosa serahkan ke Frater. Nah, ini Frater siapa? Yo, yang pakai kacamata. Frater Bima. Yeay. Tunggu, Kak Rosa cari satu lagi Fraternya. Dapat tadi satu-satunya. Tada. Halo. Oke. Silakan Frater. Apa kita temanya hari ini? Trinitas Sarangi. Silakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi ya. Pasti kabarnya luar biasa toh. Apalagi hari Minggu, hari libur. Tadi tema judul fun Zoom kita apa hari ini? Trinitas Sarangi. Nah, Frater pengen ngajak adik-adik. Jadi ketika Frater bilang Trinitas, adik-adik bilang Sarangi. Itu ya. Coba ya. Sarangi apa Frater? Sarangi. Langsung disatuin saranginya. Oke. Sip. Kita coba ya. Sip. Trinitas Sarangi. Mantap. Oke, tadi kita sudah dibuka dengan doa oleh teman kita Aquila dari Ketapang. Doanya bagus dan sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Oke, nah Frater izin share screen dulu ya sebentar.
Sudah terlihat kah? Belum. Sudah muncul ya di Belum. PR MR yang lebih dikenal dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang Frater mau ajak teman-teman untuk bernyanyi dulu untuk mengawali fun Zoom kita hari ini. Judul lagunya Selamat Pagi Bapak. Mungkin ada adik-adik yang sudah tahu dan ada yang belum. Tahu semua ya? Nah, kita coba nyanyikan ya. Ngikuti saja Frater yang menyanyi. Mari Frater Bima. Oke. Boleh nggak enak nyalakan mic-nya? Boleh. Kita lihat orang. Nyalakan. Kayaknya enggak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu tenangkanku, Yesus Tuhanku. Bagaimana? Tahu lagunya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tadi suara Frater putus-putus atau lancar? Lancar ya? Kali. Termasuk suara musiknya Frater Bima? Kedengaran juga? Lancar ya? Frater takutnya kehilangan koneksinya nggak stabil, tapi ternyata stabil. Bagus. Mari kita diberkati Tuhan untuk fun Zoom hari ini dengan segala yang kita punya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, biar teman-teman juga, biar adik-adik juga tahu ada lagu, tambah lagu. Nanti ketika misalnya bina iman atau rekat di gereja ketika sudah selesai pandemi bisa mengajarkan ke yang lain. Itu ya. Mari Frater Bima. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu terangkanku, Yesus Tuhanku. Oke. Nah, bagaimana lagunya mudah toh? Harusnya mudah. Nah, sekarang Frater ini Kak Rosa belum tahu, tapi jadi belajar lagu baru. oh, bagus. Sama dengan saya. Dengan Lintang juga ya. Iya. Bagus. Nah, habis kita nyanyi, kita mau ngapain ya? Bentar, Frater lihat-lihat dulu. Oh iya, Frater Bima kayaknya tadi bilang ke Frater pengen ngajak adik-adik mau main deh. Mau main game satu. Kita mau main game apa sama Frater Bima? Nih, kita mau main tebak-tebakan. Mari Frater Bima. Oke. Halo adik-adik. Halo. 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 Ya, jadi Halo Frater. nanti
Nanti Frater kasih salah satu clue atau satu kata ke salah satu adik-adik. Nanti saya cek privat, saya cek Japri. Nah, nanti orang yang dapat chat dari saya, dari Frater Bima, nah nanti tolong misalnya roti. Nah, nanti ada yang dapat chat roti itu nanti beri onik dulu lalu beri clue. Nanti ada yang lain jawab. Clue-nya misalnya makanan, terus lembut, ada selainya dan mesisnya dan sebagainya. Itu nanti yang dapat chat langsung on mic dan kasih clue-nya ke adik-adik. Gimana chat? Gimana chat? Kita coba ya. Kira-kira kata apa yang akan diberikan oleh Frater Bima dan kepada siapa? Kita nggak tahu. Nanti orangnya, adik-adik yang menerima pesan dari Frater Bima, dilihat dulu tapi jangan langsung dibilang apa itu. Nanti teman-teman memberi deskripsi, memberi keterangan untuk supaya teman-teman yang lain bisa menebak kira-kira apa sih itu. Sudahkah Frater Bima? Bentar. Frater Bima lagi cari-cari yang mana nih? Yang ganteng, yang cantik, yang bisa dikirimi pesan pribadi. Nah, sudah. Silakan. Frater, saya ini dulu Frater, permisi menyela. Yang namanya Feti Kosasi ini Kak Feti ya Frater, mungkin sedang menyimak juga, jadi bukan adik. Kemudian yang stream ini Kak Agung, ini papahnya Lintang, bagian streaming ke YouTube. Jadi ini di streaming ke YouTube. Kemudian yang Kak Jani ini kakak biak dari paroki lain. Nah, Kak Yani kalau mau ikut main juga boleh. Boleh. Saya pengen salam kenal. Salam kenal Kak Yani. Saya dari Baik. Surabaya. Iya dari Surabaya juga ya. Baik. Oke. Jadi Frater sudah kasih satu kata ke salah satu, siapa nih namanya? Felicia. Halo Felicia. Halo. Felicia Surabaya ya, oke. Yang ada dua ya. Yang dapat chat dari saya tuh. Felicia Surabaya ada dua. Nah. Felicia yang pakai strik. Iya. Iya nggak sih? Ya, itu sudah kakak kasih satu kata ke Felicia yang pakai strip Surabaya. Nah, tolong Felicia on mic. Boleh belum sih? Udah belum sih? Udah, satu kata. Nggak tahu kan pribadi. Yang rambutnya diurai pakai kursi merah ya Frater. Yang kursi merah. Felicia terima chat dari Frater. Burung merpati. Ya nggak apa-apa percobaan Frater. Jadi kalau dapat chat seperti itu, apa yang harus dilakukan Frater? Ya, jadi ketika mendapat pesan pribadi itu kan adik-adik dapatnya nggak semua, cuman yang dipilih Frater Bima. Nah, ketika sudah mendapat, adik-adik baca dulu dalam hati. Baca dalam hati, misalnya tadi burung merpati toh, ya saya dapat burung merpati. Nah, ketika Frater Bima bilang, yo Felicia, silakan memberi clue pada teman-temannya, misalnya terbang, nanti yang lain menebak burung. Loh, tapi kan belum menjawab toh, disambung lagi warna putih. Nanti teman-teman tebak lagi kira-kira apa sih, sampai akhirnya ketemu jawabannya itu burung merpati. Jadi yang menerima jangan memberitahu dulu dapatnya apa, tapi cari kata yang bisa menjelaskan benda itu. Oke, Mengerti? Mengerti. Kalau mengerti jempolnya digoyang-goyang.
Oke, oke. Sip. Kita coba lagi, Frater. Coba ya, Frater. Siapakah yang mendapat pesan rahasia? Frater cari dulu siapa ini. Hmm? Apa sih tadi? Baik. Kirim. Ntar ya, Frater kirim Linda ya. ini observer juga ya, Frater? Iya. Apa? Linda. Nama saya Linda, observer. Oke. Linda. Coba. Yang sudah menerima siapa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Vino. Saya menerima, Frater. Ya, Vino toh. Coba Vino jelaskan apa kira-kira yang membuat teman-teman bisa akhirnya menebak. Lino kasih clue. Si clue. Kasih clue. Lintang, tebak Lintang. Misalnya Kati, Berwarna coklat. warna coklat. Apa itu warna coklat? Terus. Yang bisa langsung jawab. Itu apa sih? Buat naruh. Biasanya kalau itu gelas apa makanan di atasnya. Meja. Roti. Ya betul tadi yang bilang meja itu. Siapa yang bilang meja tadi? Siapa? Saya. Saya siapa? Yang tadi bilang meja siapa? Lintang. Oh, Lintang. Selamat, Hebat Lintang. Vino, kasih clue-nya. Ya kak. Berarti tadi clue-nya coklat. Tadi Vino mau bilang yang biasanya dipakai cuma sudah ditebak duluan sama Kak Lintang. Luar biasa. Jadi meja berwarna coklat ya. Rata-rata berwarna coklat. Mantap, mantap. Lanjut, Frater Bima, pilih lagi siapa? Oke. Oke, sudah. Siapa yang menerima? Aurelius. Yang menerima silakan open mic-nya. Stella. Mana? Stella ya? Bukan, coba. Felicia. Felicia nggak serius namanya. Oh, yang menerima tadi Felicia. Felicia lagi. Mana tadi? Nah. Yuk. Silakan Felicia, Surabaya. Kasih clue ke teman-temannya. Felicia yang satunya ya, Frater? Yang satunya lagi, yang tembem. Ini ya, betul ya? Ciri-cirinya Ya. yang Oke, silakan kasih clue-nya. ciri-cirinya yang menciptakan manusia. Allah. Tuhan Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus. Allah. Tuhan. Siapa yang jawab Yesus? Tuhan. Ya. Tuhan. Halo, Frater. Oh, Dr. Bimanya sedang ada gangguan teknis. Tadi Oh, sudah ditebak apa katanya? iya. Oh, sudah ya. Yang menebak siapa? Coba yang menebak angkat tangan. Apa? Siapa tadi? Kembali. Tirta kah? Yang menebak Tuhan tadi siapa?
Saya. Bukan, aku nggak nebak tuh. Oh, Tirta nggak nebak. Siapa yang nebak? Saya resen dong. Pilih. Kalau yang nebak tadi resen. Arjun, Emily, Linta, Michael. Michael, Arjun, Emily, Michael juga. Oke. Michael juga ya. Luar biasa. Ya, Frater Bima sedang berusaha masuk Ini, lagi. Robel. Ya, Frater minta maaf karena jangan di sini sedang tidak bagus, tidak lancar. Karena juga lagi hujan. Wah, hujan. Jadinya kalau hujan pasti selalu bermasalah. Tapi ini Frater ngomong lancar kah? Lancar, Frater. lancar sekali. Irfan. Lancar. Udah. Oke. Frater Bimanya Ini masuk. satu Bima. Nah, Frater share screen lagi ya. Oke. Yang tebak-tebakannya cukup atau lagi? Nah, kita mau lanjut lagi ke selanjutnya. Lanjut, Lanjut dulu ya. lanjut dulu. Oke. Nah, setelah Frater Bima tadi mengajak teman-teman main tebak-tebakan, sekarang kita mau membaca kitab suci. Karena tadi judulnya kan Kabocil ya, katekese bocah cilik. Jadi kita harus baca kitab suci supaya semakin dikuatkan kehidupan kita. Ya, sebelum kita membaca kitab suci, Frater mau ngajarin satu lagu lagi. Ini biasanya dipakai sebelum membaca kitab suci. Judul lagunya apa? Judul lagunya Jesus Loves Me. Jadi Tuhan mencintai saya. Ada yang tahu lagunya nggak? Saya tahu. Ada yang tahu. Kalau yang tahu, coba ikut nyanyi bareng ya. Sama Frater. Oke. Mari Frater. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Once was lost, but now I'm found. Love that died upon the cross, cleanse my heart, renew my life. Your love so great, I can't deny. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Oke. Nah, sekarang kita membaca kitab suci ya. Kita buka Injil hari Minggu hari ini di Markus 8. Bawa kitab suci toh semuanya? Bawa kitab suci toh? Bentar. Nah, kalau bawa buka Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35.
Oke, sudah dibuka kitab sucinya. Markus 8, 27 sampai 35. Sudah ya? Nggak bisa nemu. Sudah ketemu? Belum. Belum? Ditungguin. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Frater tunggu. 8, Markus 8, 27 sampai 35. Ya, Oke, nah di sini Frater yang baca, nanti adik-adik membaca, mengikuti saja dalam hati dan sambil mendengarkan Frater baca ya. 27 sampai berapa tadi? 35. Oke, saya sudah Oke. melakukannya. Sip. Kita baca ya, Frater baca ya, adik-adik silakan mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu diberi dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, itu bacaan hari Minggu biasa ke-24 hari Minggu hari ini. Yang sudah misa pasti sudah tahu bacaannya. Sudah misa belum? Semuanya sudah misa belum? Nanti sore berarti ya. Oke, nah kita kembali ke tema awal kita, ke judul fanzom kita tentang Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Nih, kira-kira apa sih yang mau Frater jelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus? Kalau kata Kak Rosa di awal kan tema ini berat, dan memang berat. Bagi Frater juga berat sebenarnya, apalagi untuk menjelaskannya kepada adik-adik tentang Tritunggal ini. Cuman Frater mau coba menjelaskannya supaya lebih mudah, ya. Jadi, ya, Tritunggal Maha Kudus itu apa sih? Mungkin kita bisa mulainya dari kata per kata. Jadi Tri, Tunggal, dan Maha Kudus. Nah, Tri itu apa? Tri itu kan berarti 3. Ya. Lalu Tunggal. Tunggal itu berarti apa?
Satu toh. Lalu Maha Kudus, berarti kan yang kudus, yang sangat kudus. Kalau bahasa anak mudanya itu pakai sangat biasanya, sangat. Nah, kalau Tritunggal Maha Kudus itu berarti ingin menjelaskan ada 3 pribadi dalam satu orang yang adalah kudus. Nah, pasti masih bingung kan? 3 pribadi dalam satu orang yang adalah kudus. Itu apa sih? Nah, mungkin pertanyaan yang masuk, Frater bisa mulai dari pertanyaan mungkin yang Kak Rosa sempat beri. Dan Kak Rosa baru beri ke Frater pertanyaannya tentang Tritunggal Maha Kudus. Nih, ada yang bertanya, mengapa disebut Tritunggal Maha Kudus? Padahal kan berbeda antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, Tritunggal Maha Kudus itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, jadi Tritunggal itu satu pribadi, satu orang. Ini Cinta Makassar masuk. Satu orang, tetapi memiliki 3 pribadi. Oke. Nah, dalam satu orang itu memiliki 3 kepribadian. Jadi ingin menjelaskan misalnya pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana menjelaskan ketiga pribadi itu? Karena mungkin teman adik-adik mengertinya nanti Allah itu berarti 3, ada 3 orang. Padahal sebenarnya tidak, orangnya tetap satu, tetapi memiliki 3 peran. Frater pakai kata peran ya, 3 peran. Seperti misalnya orang-orang yang memiliki penyakit apa namanya tuh tadi itu, bukan yang memiliki penyakit pribadian itu barusan tadi itu masih ya, punya penyakit yang memiliki 2 kepribadian. Jadi dia memiliki kepribadiannya bipolar. Memiliki kepribadiannya itu yang utama, memang punyanya dia. Lalu dia punya kepribadian bipolarnya yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kepribadian ganda itu, mungkin Frater ingin menjelaskan seperti kepribadian itu. ganda, Frater, Keralat. Jadi tetap itu memiliki lebih dari 1 kepribadian. Jadi misalnya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sebenarnya satu, tetap di satu orang, cuman memiliki peran yang berbeda-beda. Misalnya Allah Bapa yang adalah kalau Frater membahasakannya itu Allah Bapa itu berarti yang mengurus yang hal-hal yang ada di surga, yang ada di atas. Itu Allah Bapa. Lalu Allah Putra itu berwujud seperti Yesus. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk hadir sebagai manusia. Jadi makanya dikatakan sebagai Allah Putra. Nah, lalu Allah Roh Kudus itu apa sih fungsinya atau kerjanya? Allah Roh Kudus itu berarti yang melengkapi sebagai menjadi perantara antara Allah Bapa dan Allah Putra. Dalam kitab suci banyak cerita tentang menjelaskan Tritunggal Maha Kudus ini. Coba teman-teman buka Matius 3 yang di bawah itu, bawah pojok kiri, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Itu cerita tentang Yesus dibaptis. Nah, di sini dikatakan, nah, sesudah dibaptis, jika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sesudah Yesus dibaptis, ditenggelamin di air. Nah, setelah itu langit terbuka dan Roh Allah itu berwujud seperti merpati turun ke atas Yesus, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Recording in progress.
Nah, dalam ayat ini kita Frater bisa menjelaskan, ingin menjelaskan bagaimana peran Trinitas itu. Jadi kalau misalnya dikatakan Allah Bapa itu yang mana sih? Allah Bapa itu yang berwujud dalam suara yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah itu suara Allah Bapa. Dan putranya Yesus, seperti dikatakan toh inilah anakku. Anakku kan berarti menuju ke Yesus itu yang sudah dibaptis. Nah itu Allah Putra. Lalu Allah Roh Kudus itu berwujud dalam burung merpati yang hinggap di atasnya Yesus. Nah itu ingin mengatakan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Tidak bisa hanya mungkin Allah Bapa lalu bekerja sendiri, Allah Putra bekerja sendiri, lalu Roh Kudus bekerja sendiri. Tidak bisa. Jadi memang Tritunggal Maha Kudus itu adalah satu, tetapi memiliki 3 peran. Perannya sebagai apa ya? Sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, lalu ada juga pertanyaan, sebenarnya disebut Tuhan itu Allah atau Yesus? Nah, kalau ini tidak bisa dikatakan yang Tuhan itu Allah atau Yesus, karena ya pada dasarnya memang sama. Yesus itu ya juga Tuhan, Allah itu Tuhan. Jadi memang tidak ada perbedaan. Maupun mereka misalnya perannya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya perannya masing-masing, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya memang Tuhan itu satu. Nah, lalu juga ada pertanyaan tadi menjelaskan ke anak-anak pribadi dalam satu Tuhan. Nah, 3 pribadi itu bukan berarti 3 orang. 3 pribadi tidak selalu merujuk kepada 3 orang yang berbeda. Mungkin saja bisa 1 orang dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu misalnya gini. Contoh simpelnya mungkin Frater ini kadang bisa senang, kadang bisa marah, kadang juga bisa apa gitu. Nah, mungkin ingin menjelaskan secara lebih singkat bagaimana 3 pribadi itu berarti mempunyai 3 peran. Nggak selalu perannya itu saja. Dan peran itu saling melengkapi satu sama lain, saling bekerja sama. Kalau dalam hal Tritunggal Maha Kudus berarti bekerja sama untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Nah, lalu juga ada pertanyaan, apakah boleh kita berdoa dengan hanya menyebut salah satu pribadi? Kalau masalah ini, kalau mengenai ini, kita bisa berdoa dengan menyebutkan 3-tiganya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bisa juga menyebutkannya salah satu, misalnya Bapa yang baik, ini, lalu ya Yesus. Kalau Yesus itu biasanya ada di doa Salam Maria, biasanya ketika Rosario. Jadi ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dan seterusnya. Itu bisa. Atau ingin menyebutkan 2 juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini nggak ada aturan khusus dari gereja. Apakah doa itu harus disebutkan 3-tiganya atau bagaimana? Sebenarnya yang paling penting itu intensi kita untuk berdoa. Apakah kita berdoa dengan tulus, dengan rendah hati, kita mau menyerahkan diri kita, diri adik-adik itu untuk berdoa dengan sungguh. Sebenarnya intinya di situ. Mengenai kita ingin menyebutkan apakah 3-tiganya atau salah satu, itu sesuai dengan intensi doa kita saja. Begitu. Misalnya kita ingin meminta kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kita berdoa, ya Roh Kudus penuhilah hati kami agar kami mampu untuk mendengarkan dengan baik. Itu bisa. Atau misalnya ya Yesus ampunilah kami karena kami telah berdosa ini. Atau Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu bisa. Atau 3-tiganya sekaligus. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami berdoa, itu bisa juga. Jadi untuk pertanyaan ini
tidak ada patokan, tidak ada aturan khusus apakah harus tiga-tiganya, dua atau satu. Yang penting intensi doa kita yang utama. Lalu, nah tadi sudah dijawab ya, Injil yang menjelaskan tentang Trinitas itu tadi, tentang Yesus dibaptis. Nah, ini ada pertanyaan satu, kalau Allah Trinitas berdoanya kepada siapa? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Nah, kalau pertanyaan sudah kalau Allah Trinitas, berarti kan Trinitas sudah berdoa untuk tiga-tiganya. Kecuali pertanyaannya kalau Allah itu, kalau kita berdoa kepada siapa? Ya tergantung intensi kita. Kayak tadi Frata jelaskan, kalau misalnya kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berdoa menggunakan ya Roh Kudus penuhilah hati kami, segala macam itu. Kalau ingin berdoa ketiga-tiganya juga nggak apa-apa. Lalu untuk menjelaskan Trinitas dalam bentuk lain, kita coba lihat ayat yang tadi kita baca ya, Matius 8 itu 27 sampai 35. Matius 8. Nih. Kok Matius Markus ya? Betul lupa. Salah ketik. Oh ya, Markus 8, sorry. Markus 8, 27 sampai 35. Nah, di sini kalau ingin menjelaskan mana sih peran Tritunggal Maha Kudus? Nah, nih, ketika Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, itu sebenarnya Roh Kudus yang memenuhi hati Petrus sehingga Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya oleh Yesus, siapakah aku ini? Nah, lalu ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, itu perkataan Allah Putra, perkataan Yesus. Karena dia mengatakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, lalu peran Allah Bapanya di mana? Peran Allah Bapa itu ada di ayat 34 sampai 37. Nah, sampai 35. Sorry. 34 sampai 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku itu berarti Allah Bapa, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, gitu. Jadi memang Tritunggal Maha Kudus itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa hanya yang bekerja satu atau yang bekerja dua. Tidak bisa. Semuanya saling melengkapi. Jadi yang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebagai yang kalau Frater bahasakan tadi, yang mengerjakan hal-hal yang ada di atas, yang ada di surga. Allah Putra itu berarti Allah yang menjadi manusia dalam wujud Yesus, yang kita baca dalam kitab suci banyak kisahnya, bagaimana Yesus itu dia lahir sebagai manusia, lahir dalam ibunya Maria ibunya adalah Maria. Dia lahir dan dia melaksanakan apa yang manusia kerjakan di dunia. Misalnya Yesus itu jalan-jalan, berjalan keliling-keliling untuk mewartakan perintah Bapanya. Lalu Roh Kudus itu bekerja melalui semua ajaran Yesus dan mujizat-mujizat Yesus yang dilakukannya. Itu. Jadi memang semuanya itu bekerja jadi satu.
Oke, kalau ditanya bukan tiga pribadi itu berarti bukan berarti tiga orang, tapi tetap satu orang, tetapi memiliki tiga peran, yang perannya itu saling melengkapi. Gitu. Kira-kira itu dari Frater. Apakah ada yang mungkin, apakah ada masih ada pertanyaan? Karena Frater takut Frater menjelaskannya kurang gimana itu. Ada pertanyaan tentang Tritunggal, Trinitas? Dari Frater coba menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Kak Rosa. Bagaimana? Sama. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Yang punya pertanyaan mungkin sudah jelas atau masih belum jelas. Mungkin sudah, Frater? Sudah ya? Nah, setelah ini masih ada satu pembahasan lagi dari Frater Bima. Cuman sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nah, ini lagunya agak gembira-gembira gitu. Dan ada gerakannya. Frater berdiri ya. Oke, kalau Frater nggak berdiri nggak kelihatan. Jadi tahu lagunya toh? Iya ya. Ya. Tahu pasti. Apalagi yang sering ikut sekolah minggu. Pasti tahu. Yo, silakan berdiri semua. Udah berdiri semua, Kak? Frater kelihatan toh? Ya, kelihatan. Oke. Jadi ada gerakannya. Coba Frater Bima kita mainkan dulu. Oke, kita nyanyi ya. Oke. Satu, dua. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Itu ya. Jadi tadi happy ya, happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, Pak, Brother pengen lihat adik-adik deh. Nah, hafal tuh lagunya, cuman 4 baris. Oke? Coba ya berdiri semuanya. Oke? Mari Frater Bima. Langsung aja. 1, 2, 3. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, lagu semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Menjadi kenangan, malam jadi impian, lagu semakin mendalam. Oke. Sudah apa? Itu Frater buat gerakannya sendiri. Enggak tahu. Frater coba-coba buat. Jadi kalau misalnya sekolah minggu nanti, kalau misalnya disuruh buat gerakan Frater dipakai nggak apa. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan lagi. Kalau tadi Frater menjelaskan tentang apa sih Tritunggal Maha Kudus itu. Nah, sekarang Ya, teman-teman udah tahu belum cara buat tanda salib yang benar? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu. Coba salah satu
Silahkan. dari dahi ke perut sini, ke bahu sini, dan sini. Oh, Oke. Tirta mantap. Sip. Tuh. Kalau misalnya dicontohin pakai kata-katanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gimana? Coba berdiri, Tirta. Kita. Kayak gini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mantap. Terima kasih, Tirta. Nah, sekarang Frater Bima ingin menjelaskan tentang apa ya? Nggak tahu sih Frater Bima menjelaskan apa? Coba. Oke. Kali ini kakak menjelaskan tentang tanda salib. Nah, tanda salib yang benar tadi itu masih keliru, yang punya siapa? Tirta tadi. Nah, itu masih keliru. Jadi, oke, kita sama-sama angkat jari kita tiga jari di kamera. Nih, kayak gini. Nih ya, oke, udah semua. Oke, kita tuh buat tanda salibnya dengan 3 jari ini. Telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Oke. Iya, cuma Nah. masalah jari doang. Pertama, dalam nama Bapa itu ke dahi. Dalam nama Bapa, kenapa? Karena ini kan otak kita. Bapa adalah pusat akal budi kita, jadi harus di dahi. Nah, oke, sudah semua? Oke, setelah dari dahi kita ke putra. Putra tuh di perut. Nah, di Frater Gerin, lihat. Perutnya di situ. Jarinya di situ. Putranya di situ di pusar. Oke, betul. Siap, di pusar. Kenapa? Karena putra kan lahir dari rahim. Ya, dari rahim. Iya. Rahim siapa? Iya, diri sendiri. Dari Bunda Maria. Bunda Maria. Nah, oke. Terus, lalu Bapa, Putra sudah, dan Roh Kudus. Nah, dan Roh Kudusnya ini, rohnya tuh di sini, di kiri, Roh Kudus. Nah, jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenapa Roh Kudusnya di kanan dan kiri bahu? Ada yang tahu? Enggak. Tidak Tidak ada. ada yang tahu. Nah, karena Roh Kudus itu membimbing kita dari kejahatan. Yang kiri itu. Kita dari kejahatan ke kebaikan. Oh. Tuh. Oke, coba diulang. Ayo sama-sama. 3 jari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Oke. Arpel tangan. Makasih Frater Bima. Jadi itu tadi katekese, kata Frater menyebutnya katekese tentang tanda salib ya. Tapi teman-teman sadar nggak kalau sebenarnya tanda salib yang teman-teman setiap hari buat itu ketika doa itu adalah bentuk teman-teman mencintai Tritunggal Maha Kudus. Seperti judul fanzum kita toh, Trinitas Sarange. Trinitas, aku cinta kamu. Gimana? Contoh nyatanya teman-teman itu mencintai Trinitas, mencintai Tritunggal. Ya dengan berdoa. Karena ketika teman-teman berdoa, teman-teman akan membuat sebuah tanda, yaitu tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengan teman-teman berdoa, sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka dari itu, jangan malu untuk membuat tanda salib ketika berdoa. Baik di rumah, di gereja, atau di tempat teman-teman, di tempat umum. Misalnya ketika makan di luar. Kalau sekarang mungkin PPKM agak sulit.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ikut umum, jangan malu untuk membuat tanda salib kalau berdoa. Nah, kalau teman-teman malu membuat tanda salib, berarti teman-teman tidak mencintai itu enggak dong? Tidak mencintai Allah. Nah, karena tanda salib itu merupakan salah satu cara kita untuk mencintai Allah. Begitu. Ya, jadi kalau ditanya contoh nyata Tritunggal itu gimana sih? Apa sih? Yaitu tanda salib itu yang setiap hari teman-teman lakukan. Setiap hari berdoa toh, teman-teman? Iya. Berdoa enggak? Ya. Ya, setiap hari. Ya, Di sekolah, sehari nggak doa. di sekolah aja sebelum belajar doa. Harusnya di rumah lebih sering. Oke? Nah, setelah ini kita mau ngapain ya? Kayaknya Frater Bima lagi pengen ngajak teman-teman untuk membuat sesuatu. Membuat apa kira-kira? Coba ya. Frat. Buat salib dengan disuruh bawa tadi, silakan dikeluarkan KPS-nya ya, kalian dulu tasnya connecting. Ada tasnya belum? Silakan. Oke. Semuanya sudah? Sudah. Nah. Oke, nanti kita sama-sama buat ya. Nanti cara buatnya bisa dilihat dari Frater Bima CM, akunnya itu sama akun Baby. Nah, nanti oke. Nah, tuh. Yang namanya Baby. Nah, silakan dilihat juga di atas. Nanti bisa dilihat juga dari Frater Bima CM. Oke, terus ya? Sudah. Oke. Nih, jadi ada kertas HVS. Oke, dilipat dua. Lipat dua ini. Ini ya. Oke. Oke, udah dua ya. Nah, dilipat lagi. Yang gini, dibagi dua lagi. Nah, dilipat lebih kecil. Ini. Oke, sudah. Sudah. Jadi kecil gini. Sudah. Oke, terus dibagi dua lagi. Diapain? Dibagi dua lagi. Nih. Nah. Nih, oke. Nah, kecil, sampai kecil. Nah, terus lipat. Yang hidup kita penuh dengan lipatan. Oke, sudah. Sudah. Oke, kita buka kertasnya. Nih, sudah. Buka semuanya. Ya. Sudah. Sudah. Oke. Kan. Nah, dari sini dari ujung kita lipat ke akhir. Jadi lipatnya begini. Gimana? Ini kan kertasnya dilipat ke garis. Lah kayak gini gimana? Nah, dilipat di sini. Sisain satu kotak. Oke. Nah, pokoknya disisain satu kotak. Ya. Oke, dilipatnya gini. Oke. Jadinya seperti ini. Sudah? Ini lipat ke sini. Gimana sih? Kertasnya seperti ini dulu semuanya. Sudah? Nah, lipat ke garis terakhir. Sisain pokoknya satu kotak. Yang ini jangan sampai kelipat. Jangan sampai ditutup oleh kertas Kayak lain. gini. Ya, oke. Terus diapain? Nah, gini. Dah, dilipat dulu.
Soalnya sisain satu kotak nih. Oke. Lipatnya ke sini. Nih, kayak gini. Ya, oke, Tirta betul. Siapa lagi? Vino sudah? Vino bukan gitu, Vino. Ini dulu. Nah, gini. Nah, tangan kiri. Siapa dong? Itu ada Tangan 2 kiri. orang. Tangan. Oh iya, kita ini. Vino. Baby. Nah, ini lipat ke sini. Tapi jangan sampai penuh. Satu kotak. Wow. Saya satu kotak nih ke sini. Oke. Udah? Terus siapain lagi? Udah ya. Oke. Terus kita buat gunung. Sini kalian buatnya gini. Nah, kita buat macam segitiga ya buat pesawat. Nah, ini dilipat. Nah. Nah, ini. Pesawat. Oke. Kita. Oke, kita dulu. Yang mah gini. Oke, betul. Udah. Iya. Ini. Oke. Terus ini lipat. Nah, itu semua? Udah. Belum, siapa yang belum? Udah. Udah, oke. Nah, udah gini. Kita lipat ini ke dalam. Mau salah. Kayak gini. Oke, ya, ya. Lipat ke dalam ini. Ke dalam. Oke, sini tutup. Nah, deh, jadi gini. Tuh. Ini ya. Lipatnya ke dalam. Nih kayak gini nih. Ini kan gini, pesawat. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, kita bikin pesawat. Dibikin sayapnya, buat sayapnya. Ini kan gini. Oke, kita lipat. Buat sayap tapi jangan melebihi. Nih. Tolong diulangi, Pak. Tolong diulangi, Frata. Kelihatan nggak sih? Aku nggak lihat. Nih. Sudah sampai sini? Kayak gini terus. Oke, sudah ya. Sudah gini semua? Kayak gini terus diapain? Oke, gini semua. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini dilipat. Nih, nih dilipat ke sini. Nah. Oke. Buat sayap. Ini diginiin. Ini diginiin. Nih, terus yang dari bawahnya dilipat ke atas. Yang mana? Yang ini. Ini. Terserah satu. Buat pesawat. Jadi gini kan? Nah, si Lisya, betul, yang baju merah tuh. Ya, bentar ya. Sudah. Nah, itu Karosa juga. Dua-duanya, Kak. Jadi dua sisinya. Oke. Kayak gini. Nah, Kedua bentuknya nanti kayak gini. Ya, awalnya gini toh. Nanti, nah. Oh iya. Nanti kayak gini. Tuh. Kayak pesawat. Oke. Udah, nah, Karosa betul. Alicia betul. Tirta sudah, Pino sudah. Stella sudah. Oke, Stella tuh. Nasya sudah, Nasya. Oke, Ini ya, betul. Pak? Iya, ini. Oke, ya. Ini dari samping, Ini ya, dari Pak? bawah. Kayak Oke. gini. Good. And Victoria sudah. Terus diapain lagi? Ya, sebentar. Alicia sudah. Sudah. Hendy. Hendy Abden. Sudah. Oke. Ya, Michael sudah.
Bila sudah? Siapa? Cinta Makassar. Cinta Makassar sudah oke semuanya? Udah ya gini ya. Ini dari samping ke bawah. Nah, lalu saya lalu ini disobek dua sisi. Terus ini sayapnya dirobek. Ya. Ini nanti sobek dua-duanya. Nih, dua-duanya Sobek ini. sampai bawah. Ya. Gini ya. Gini. Ini sobek. Nah, sobeknya gini. Kan sayap. Nah. Sobek lagi sampai sobek sampai bawah. Pakai gunting aja kan biar rapi. Ya, boleh pakai gunting. Nah, udah nih, sobek ya. Oke. Yang sisi yang juga disobek. Dua sisi. Ya. Sobek. Oke. Kayak nggak bisa. Jadinya kayak gini. Tuh sobeknya. Udah kayak gini. Nah, sudah tuh. Itu dibuka. Kalau disobek dibuka. Kayak gini. Atasnya. Nah, jadi saya salib. Jadi gini kalau dibuka. Oke, betul, Sino betul. Oke, Salib siap. gini. Lah, Lah, salib. tadi dilipat sana sini cuma buat bikin salib. Sudah. Sudah semua tunjukin kameranya. Sudah semua? Sudah ya? Ada yang masih bingung? Saya masih bingung. Yang mana? Siapa yang masih bingung? Saya. Siapa? Siapa kah? Kalau akunya bingung karena ini kok dari tadi dilipat sana sini membuat Sudah? Siapa yang belum? pelan-pelan. Yang di HBN sudah? Sudah. Oke. Udah jadi ya, siap ya. Ya. Nah, Yang belum bisa nanti belajar lagi ya. Nanti Frater buatin video tutorialnya. Ya, nanti Frater kasih tutorial. oke, sudah. Nah, salibnya buat apa? Salibnya di bagian atas. Nanti itu tulis ungkapan atau rasa sayangmu kepada Tuhan Yesus. Oke, tulis spidol sama warna spidol atau pensil warna terserahnya. Ungkapkan kasih sayang Anda kasih sayang kalian ke Tuhan Yesus. Ditulis di bagian atas. Ini. Oke, itu dulu. Emang punya mama nggak bisa? Pusing aja. Ya. Dia pakai topi bukan? Apa? Michael. OMG 152 1,52 GB. Udah tulis belum? Nah, itu seperti Frater Gerin. Nih, Frater tulis ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mencintaiku. Aku cinta Tuhan. Semua? Sudah ya. Sekarang
bagian posisinya ini itu kata-kata untuk orang tua di sini bapak di kanan. Oke. Di kiri bapak, di kanan ibu. Ya. Ya, di bawah itu untuk teman boleh, terus kakak mungkin atau adik itu boleh. Oke, yang di bawah boleh saudara, boleh kakak, boleh adik, boleh temanmu, boleh dokter, boleh. Ya, terus ungkapan yang ada orang. Di sini Yesus, di sini papa, di sini mama, di sini saudara, kakak, adik, teman di bagian bawah. Oke. Terus dulu. Jadi ditulis nanti teman-teman, ditulis dihias indah mungkin dan nanti di foto lalu kirim ke Kak Rosa, nanti Kak Rosa kirim ke Frater, nanti Frater buat di souvenir bagi tiap adik-adik. Oke, ya nanti dihiasnya di sendiri aja ya. Pokoknya masih bisa dilanjutkan. Dan jangan lupa foto lalu kiri. Oke, sudah ya. Nah, karena 11:21 menandakan bahwa Fanzum kita sudah mau berakhir. Nah, ya, tadi kan sudah di terakhir diberi tugas oleh Frater Bima untuk memastikan isinya. Jangan lupa di foto nanti lo nanti souvenirnya hadiahnya. Oke, nah sekarang Frater kembali ke Kak Sagi. Ya, terima kasih dari Frater Bima dan Frater Irin. Semoga Terima kasih Frater. Ada jangan lupa doa penutup ya. Kenapa? Ini sudah bye-bye. Di sini nanti jadi nanti videonya ya dikirim Frater ke Kak Rosa, nanti Kak Rosa broadcast ya. Jadi seperti biasanya. Jadi kalau ada yang masih mau, jadi masih ada yang udah bikin salib, bisa cari waktu. Serah dah. Ada yang pasrah ya. Ada yang pasrah ini Frater kayaknya. ya, memang lebih berat. Membuat salib aja berat ya Frater. Belum memikulnya ya Frater. Ya, Belum membawa salibnya, baru membuat loh ini. Kita foto dulu ya. oke. Sarangnya berarti. Nah, ya. Ini Trinitas toh, Tritunggal, sarangnya. Sarangnya sebentar Kak Rosa pin dulu Fraternya. Yang salib sudah jadi boleh Tunjukkan. dipasang ya, boleh ditunjukkan. Yang salibnya udah jadi boleh ditunjukkan, tapi jangan menutupi ya. Kalau yang belum jadi, kalau yang belum jadi nggak apa-apa. Kita ini aja. Kalian gini bisa nggak? Ini. Jadi semuanya. Siapa ini Arjun? Serasa memikul dosa berat. Arjun lebay. Masa berupa sama sudah memikul dosa berat? Gimana dong nasibnya kita ini? Siap semua. Trinitas. Sarange. Tadi gimana Frater bilangnya? Trinitas. Sarange. Ah. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Frater kita tutup dengan doa dulu. Silakan Frater. Ya, mari kita tutup Fanzum kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dalam Fanzum kami hari ini, dan kami membahas tentang Tritunggal Maha Kudus. Kiranya apa yang telah kami terima dan kami lakukan dalam Fanzum ini dapat menjadi buah-buah bagi kami, agar kami semakin mampu untuk mengenal Engkau dan mencintai-Mu lewat kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Berkatilah kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini, dalam pelayanan kami. Kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Frater. Terima kasih Siapa? Frater Bima. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Sudah ada yang wah ini kayaknya. Iya. Ini acara berikutnya ya. Tapi buat kelas 1 sampai 3 SD. Aku sampai 3. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Dadah.
Siapa yang mau makan itu? Pelan dong Kak Lintang kalau ngomong. Makasih. Arjun. Ya. Haikal mau makan katanya. Terima kasih Kak Ferdi. Terima kasih Kak Yasa. Dadah semua. Dadah. Dadah. Sampai ketemu ya. Ah. Dadah. Yang ini nanti misalnya ada teman-temannya yang mau belajar ngedit pakai Canva, boleh ini ikut nih tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober 10. Ini buat semua usia. Jadi kalau Iya. ada mama-mamanya yang mau ikut
juga boleh. Bola kakek-kakeknya itu juga. Boleh siapa saja. Kakek-kakeknya juga boleh. Bantu share ya, brother. Oh iya. Teman-teman TikTok. yang lain kalau mau ikut juga boleh.